Baik, sore hari ini kita akan kembali belajar prinsip desain. Ini pertemuan yang keempat ya. Di pertemuan keempat ini kita akan sama-sama membahas 4 pertanyaan ini. Apakah menolak diri sendiri sama dengan menolak Tuhan? Apakah ejekan paling efektif ditangani dengan mengabaikannya? Apakah mungkin untuk menutupi penolakan diri? Meskipun sempurna, apakah Kristus menderita dengan ciri-ciri yang tidak dapat diubah? Nah, kita akan bahas pertanyaan ini. Apakah menolak diri sendiri sama dengan menolak Tuhan? Jawabannya adalah ya. Nah, dengan cara yang sama, seperti seorang seniman atau penyair mengungkapkan nilai-nilai dan pemikiran terdalamnya di atas kanvas, Tuhan juga mengekspresikan dirinya melalui apa yang telah Dia ciptakan dalam diri setiap kita. Tujuannya adalah agar setiap kita menjadi suratnya yang terbuka, suratnya yang hidup dikenal nyata oleh semua orang. Nah, di Alkitab dikatakan di Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kita ini buatan Allah. Nah, kata buatan di dalam bahasa aslinya itu poema. Nah, dari kata poema inilah kata puisi itu berasal. Jadi, kita ini adalah puisinya Tuhan, ya, mengungkapkan pikiran dan kebenarannya yang terdalam. Nah, setiap bagian kita, setiap bagian hidup kita yang tidak dapat diubah, itu seperti kata yang dipilih oleh penyair dengan cermat, ya, seperti warna yang disiapkan dengan bijak oleh seniman. Nah, seandainya kanvas yang di atasnya seniman melukis, ketika kanvas itu dilukis oleh uh, seniman itu dengan warna-warni, terus kanvasnya bilang, oh saya nggak suka warna-warni ini, itu kan sama dengan menolak ya. Menolak warna berarti kanvas menolak pesan batin dan tujuan si perancang. Dengan cara yang sama, ketika kita menolak apa yang Tuhan sudah ciptakan dalam diri kita, itu kita menolak hal-hal yang Tuhan sudah rancangkan. Pesan dan tujuan Tuhan di dalam dan melalui hidup kita, kita tolak akhirnya. Nah, karena itu kita harus belajar untuk menerima diri kita bahwa kita ini buatan Allah. Ketika engkau bercermin, ketika engkau bercermin itu melihat wajahmu, kamu bisa bersyukur nggak kepada Tuhan? Kamu diciptakan itu dengan ajaib, dengan penuh kasih dari Tuhan. Terimalah itu sebagai puisinya Tuhan. Menolak rancangan Tuhan seringkali menghasilkan kepahitan. Jadi kalau ada orang yang benci diri sendiri, aku benci kehidupan ini, sebenarnya itu adalah reaksi pahit kepada Tuhan. Karena sesungguhnya manusia itu tidak benci sama diri sendiri, karena setiap orang pasti merawat tubuhnya sendiri. Jadi kalau ada orang menolak dirinya sendiri, itu sama sebenarnya dengan dia tidak percaya kepada Tuhan yang sudah merancangkan hidup buat dia. Ya. Kenapa begitu banyak orang yang pahit hati kepada Tuhan? Nah, ada pola pikir yang salah, percayaan yang salah. Fakta A, Allah menciptakan semua orang. Setuju? Fakta B, Allah mengasihi semua orang. Setuju nggak? Fakta C, Allah menciptakan dan mengasihi saya. Setuju nggak? Nah, cuman beberapa orang salah kesimpulan. Ketika dia bercermin, lalu dia punya pola pikir seperti ini. Jika apa yang saya lihat di cermin adalah contoh kreativitas Tuhan, cinta Tuhan, karena saya nggak suka apa yang saya lihat, bagaimana saya bisa mempercayai Tuhan untuk masa depan saya? Dia tidak bisa menerima diri sendiri. Orang yang menolak diri sendiri, menolak rancangan Tuhan, itu kan kepahitan. Dan itu kita harus belajar jangan tolak diri kita sendiri. Ya. Karena menolak diri kita berarti kita menolak rancangan Tuhan. Yang berikutnya, apakah ejekan paling efektif ditangani dengan mengabaikannya? Apakah engkau pernah diejek oleh temanmu? Dihina oleh teman, dibully oleh teman. Nah, kita harus punya pola pikir begini. Sabtu lalu kita sudah belajar bahwa kita harus ubah semua cacat kita sebagai tanda kepemilikan Kristus. Ya, tiap ejekan, tiap hinaan yang ditujukan kepada dirimu,
Anggaplah itu sebagai tanda kepemilikan Kristus. Maka engkau akan punya sukacita, ada kegembiraan dalam batin. Kalau sesungguhnya mereka yang menghina engkau, menghina tampilanmu tidak bisa diubah, bukan menghina dirimu, tapi menghina Tuhan yang menciptakan kamu. Ketika engkau diejek untuk hal-hal yang tidak dapat engkau kendalikan, untuk hal-hal yang tidak bisa kamu ubah, itu adalah serangan dari luar. Kalau engkau respon dengan benar, menghasilkan kerendahan hati. Ya, kalau engkau rendah hati, itu adalah bahan di mana engkau bisa mencapai keberhasilan, kebahagiaan, keberbuahan dalam hidupmu. Sebab Tuhan bilang, Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Kalau ada orang mengejek kamu, biarlah engkau merendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Supaya dapat kasih karunia. Jangan sampai kamu tidak terima kasih karunia ini. Karena kalau kau tidak hidup dalam kasih karunia Tuhan, maka kamu akan timbul akar kepahitan. Ketika engkau pahit hati kepada omongan orang, karena perlakuan orang sama kamu, kamu akan mencemarkan banyak orang lain juga. Jadi apa tanggapan terhadap ejekan? Yang pertama adalah kau bisa berdoa dalam hati. Bapa di surga, terima kasih untuk caramu menciptakan aku. Bersyukur. Terima kasih engkau telah membuat aku seperti saat ini oleh karena kasih karuniamu Tuhan. Dan aku mau mengampuni mereka yang mengejek aku. Mereka yang mengejek apa yang telah kau buat. Biarlah aku boleh melihat kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan menjadi lebih seperti anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika ada orang mengejek kamu, berdoa dalam hati. Ya, menerima kasih karunia dari Tuhan. Kemudian belajarlah untuk memberkati orang itu. Firman Tuhan bilang gini, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Atau caci maki dengan caci maki. Tapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Setelah engkau menerima rahmat dari Tuhan, ya, gunakan itu untuk merespon dengan bijak orang yang mengejek diri kamu. Respon benar ketika orang mengejek kamu, menghina kamu. Firman Tuhan bilang, jangan balas caci maki dengan caci maki, jangan balas ejekan dengan ejekan, jangan balas hinaan dengan hinaan. Kalau ada orang membuli kamu, belajar memberkati orang itu dalam nama Tuhan. Kemudian, hadapi dengan senyuman. Salah satu cara untuk memberkati orang yang mentertawakan kamu adalah berkomunikasi dengan orang itu dengan wajah dan mata yang penuh kasih. Ya, belajar untuk berespon benar. Biasanya, kalau ada orang mengejek diri kamu, sebenarnya si pencemooh itu juga menolak diri sendiri. Karena orang yang mencemooh, biasanya juga dia punya gejala penolakan terhadap diri sendiri. Dia juga rendah diri, maka mencemooh orang lain. Jadi ketika ejekan datang, kita harus belajar menatap mata orang itu, menyampaikan senyuman penuh kasih. Lalu ingat ayat firman Tuhan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Berbahagialah jika karena aku, kata Tuhan, jika karena aku kamu dicela, dianiaya, kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Dan lagi, serahkan semua penghakiman kepada Tuhan. Ya, ada hukuman berat loh bagi si pencemooh itu. Di Alkitab itu ada kisah Nabi Elisa. Ketika dia sedang naik keluar dari kota, kemudian ada sekelompok anak muda mengejek Elisa. Botak, botak, botak. Nabi Elisa kemudian menegur dalam nama Tuhan. Akhirnya apa? Keluar dua beruang betina dari hutan dengan cakar yang ganas mencabik-cabik 42 orang pemuda itu. Kenapa? Karena mereka dihukum Tuhan mencemooh seorang yang diurapi Tuhan. Jadi serahkan penghakiman pada Tuhan. Tugas kita adalah memberkati orang itu. Ya, tugas kita mengampuni orang. Berikutnya, apakah mungkin bagi seseorang untuk menutupi penolakan diri? Ada begitu banyak sinyal yang kita komunikasikan kepada orang lain ketika kita menolak diri kita sendiri. Ya, kita nggak bisa menyembunyikan ada penolakan dalam diri. Kenapa? Karena orang lain pun ya bisa segera menemukan gejala yang sama.
Orang yang menolak dirinya biasanya muncul suka menyembunyikan cacat. Kalau ketawa, dia nggak suka dengan giginya, biasanya hahaha, nutupin giginya. Ada tindakan-tindakan, perilaku-perilaku yang menutupi cacatnya, ya. Kemudian ada orang yang tidak suka wajahnya di-make up tebal-tebal, karena dia nggak suka dengan jerawat-jerawat yang atau bentuk wajah yang nggak yang dia nggak suka gitu. Kemudian karena dia pendek, dia pakai sepatu high heel tiap hari ya, karena nggak pengen dilihat orang lain sebagai pendek. Nah, banyak orang tidak suka dengan penampilan dirinya, lalu dia menutupi kekurangannya. Lalu sikap batinnya juga tidak mampu mempercayai Tuhan, ya, punya rasa malu yang berlebihan, angan-angannya membandingkan diri dengan orang lain terus-menerus, takut untuk melakukan suatu kegagalan sehingga tidak berani untuk mengambil suatu tindakan sehingga nggak perform hidupnya tuh, takut terus, minder terus. Dan kalau nggak diselesaikan, nanti punya anak juga biasanya nurun ke anaknya, ya. Anaknya dipaksa untuk berprestasi, harus jadi juara kelas, kalau nggak dimarahin tuh anak. Kemudian menolak latar belakang keluarga, lalu lebih mencari persetujuan orang. Nah, kalau ada orang menunjukkan gejala dari penolakan diri, belum tentu dia penolakan diri ya. Tapi kalau ada beberapa gejala, ada indikasi orang itu tidak bisa menerima diri sendiri. Nah, bahaya kalau orang tidak bisa menerima diri sendiri. Contohnya di Alkitab ada namanya Yefta. Yefta itu seorang yang tertolak oleh keluarganya. Kenapa? Karena dia itu putra seorang pelacur, ya, putra dari seorang perempuan Sunda. Jadi saudara-saudaranya itu yang satu bapak menghina dia. Ada Yefta kabur dari rumah, bergabung dengan pemberontak-pemberontak, ya. Jadi petualang dia. Kepahitan dalam hati Yefta. Suatu hari kampung halamannya diserang oleh musuh. Karena Yefta ini seorang yang pandai berperang, orang-orang sekampung halamannya minta tolong Yefta. Nah, kemudian Yefta bersedia, asalkan Yefta diterima gitu. Aku akan terima, aku akan pimpin kalian untuk memerangi musuh, tapi kalau musuh itu kalah, biarlah aku diterima di tengah-tengah kamu. Lalu orang-orang sekampungnya bilang, oke, kami akan terima engkau sebagai pemimpin di tengah-tengah kami kalau kau bisa mengalahkan musuh. Nah, karena Yefta takut ditolak oleh manusia, dia melakukan sumpah yang bodoh. Dia bersumpah dalam nama Tuhan sumpahnya. Kalau Tuhan memberi dia kemenangan melawan musuh, maka yang pertama kali keluar menyambut dia akan dipersembahkan kepada Tuhan. Dia pikir kalau dia pulang nanti mungkin ada hewan yang keluar lebih dulu dari rumahnya dan dia mau bersembah pada Tuhan. Kemudian ketika dia memenangkan peperangan, pertempuran, dia pulang. Ada yang nyambut pertama kali. Ternyata yang menyambut itu adalah anak perempuan satu-satunya. Hati Yefta hancur. Dia tidak bisa eh, tidak bisa lepas dari janjinya itu. Nah, firman Tuhan bilang, makanya eh, anak Yefta yang perempuan ini tidak pernah mengenal laki-laki. Kemungkinan besar dia dipersembahkan pada Tuhan, mengkhususkan diri supaya mungkin melayani Tuhan, dan akhirnya Yefta nggak punya keturunan lagi. Ya itulah harga yang harus dibayar gara-gara Yefta takut untuk ditolak oleh keluarganya. Karena ingin diterima, akhirnya mengucapkan sumpah yang bodoh. Karena itu, apa yang kita bisa pelajari dari kisah Yefta? Janganlah engkau melakukan tindakan yang bodoh oleh karena kamu ingin diterima oleh temanmu, oleh keluargamu. Ya, jadi belajarlah untuk belajar berdamai dengan diri sendiri, mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah tentang Kristus ya. Kristus adalah sempurna. Meskipun sempurna, apakah Kristus juga menderita dengan ciri-ciri yang tidak dapat diubah? Nah, Yesus Kristus itu kan anak Allah yang menjadi manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, dia mengambil rupa seperti manusia, mengalami kelemahan tubuh, mengalami kelemahan-kelemahan manusiawi. Dan Yesus juga diuji dalam segala hal, termasuk dalam hal yang tidak bisa diubah. Kau perhatikan, misalnya orang tuanya. Yesus kan
ketika dikandung oleh Roh Kudus, Maria dan Yusuf belum nikah. Jadi ketika Yesus dikandung oleh Maria, Yusuf pernah salah mengartikan, demikian juga orang-orang yang tahu waktu itu. Yusuf mau menceraikan Maria, karena Yusuf berpikir, ini Maria ini kok mengandung anak siapa ini? Orang-orang Farisi juga banyak yang percaya ini Yesus anak di luar nikah. Karena itu pernah di Yohanes 8:41 orang-orang Farisi ini menghina Yesus. Kami tidak dilahirkan dari zina. Kenapa? Ada rumor bahwa Yesus itu anak yang dilahirkan di luar nikah karena Yusuf belum mengambil Maria sebagai istri, kok Maria sudah mengandung. Jadi Yesus itu dibayangi oleh ya pemikiran orang bahwa Yesus anak haram. Karena orang nggak percaya Yesus anak Allah. Kemudian kita belajar juga Yesus Kristus itu dilahirkan di keluarga yang miskin. Yusuf Maria itu miskin. Bagaimana kita tahu Yesus Maria miskin? Karena waktu Yesus itu dilahirkan, mereka sebagai orang Yahudi mempersembahkan korban. Yang dipersembahkan itu adalah burung merpati. Burung merpati itu adalah persembahan orang miskin. Dilahirkan sebuah kandang, dibesarkan di sebuah kota yang dibenci oleh sesama orang Israel. Ketika murid Yesus Filipus mengundang Natanael untuk bertemu Kristus, Natanael jawab, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Dipandang rendah orang Nazaret itu. Dan Yesus disebut orang Nazaret. Nah, itu adalah hal yang tidak bisa diubah yang Yesus belajar ya untuk bisa menang mengatasi itu. Kemudian Yesus juga waktunya dalam sejarah dilahirkan ketika ada seorang penguasa yang jahat. Jadi Yesus hidup di masa yang sulit. Ketika Raja Herodes mengetahui dari orang Majus bahwa seorang raja lain telah dilahirkan, ia perintahkan semua bayi Yahudi berusia 2 tahun ke bawah di sekitar Betlehem dibunuh. Nah, bayangkan gimana perasaan Yesus ketika mengetahui bahwa kelahirannya adalah penyebab tidak langsung ribuan anak terbunuh. Berikutnya, Yesus harus belajar mengatasi rasnya. Secara jasmania, Yesus adalah orang Yahudi. Nah, ras Yahudi itu dibenci oleh tetangga-tetangga sekitarnya. Orang Edom, orang Syria, orang Filistin itu benci sama orang Yahudi. Jadi, kalau engkau ya mengalami ras kamu ini merasa di minoritas dan diperlakukan tidak adil, Yesus pun pernah mengalami yang sama. Berikutnya, Yesus itu lahirkan sebagai bangsa Yahudi itu tanah taklukan. Kristus dibesarkan di tanah yang tidak hanya ditaklukkan oleh Roma, tapi juga diduduki oleh tentara Romawi. Bahkan Yesus matinya juga disalibkan oleh tentara Romawi. Bangsa dijajah oleh bangsa lain. Kemudian jenis kelaminnya, Yesus lahir sebagai laki-laki. Ada panggilan pada hari di masa Yesus hidup, anak-anak itu dilatih dalam panggilan ayah mereka. Jadi meskipun Yesus datang dengan misi khusus dari Bapa Surgawi, tapi karena dia lahir sebagai anak dari Yusuf, anak tukang kayu, dia harus kerja sebagai anak tukang kayu selama 30 tahun. Karena itu ketika Yesus memulai pelayanannya umur 30 tahun, dia tidak dikenal sebagai anak Allah, tapi dikenal sebagai anak tukang kayu, anaknya Yusuf. Jadi Yesus itu kerja keras loh, cari nafkah selama 30 tahun masa kehidupannya. Untuk menanggung biaya hidupnya juga. Secara utuhan kelahiran, Yesus itu adalah anak sulung. Ini berarti bahwa dia punya tanggung jawab untuk ngurus keluarga jika sesuatu terjadi sama ayahnya. Dan memang ketika Yesus masih muda, tidak tahu umur berapa, Yusuf itu sudah meninggal. Karena itu Yesus harus tanggung jawab sebagai anak sulung untuk memelihara ibunya dan adik-adiknya. Karena setelah Yesus lahir, Yusuf zaman Maria kan punya anak-anak yang lain. Kalau kita baca di kitab Perjanjian Baru ada Yakobus, ada Yudas, itu diperkirakan adalah adik-adiknya Yesus, anak-anak Yusuf. Dan Yesus harus tanggung tuh adik-adiknya ketika adik-adiknya masih kecil. Sampai Yesus umur 30 tahun, Yesus mati umur 33,5 tahun, dia alihkan tanggung jawabnya kepada Yohanes muridnya. Ketika di kayu salib, Yesus berkata kepada ibunya, "Ibu, terimalah Yohanes sebagai anakmu." Kemudian Yesus berkata kepada Yohanes, "Yohanes, terimalah Ibu Maria sebagai ibumu." Jadi sejak itu Yohanes mengurus Maria di rumahnya, seperti ibunya sendiri. Jadi Yesus itu
bertanggung jawab atas adik-adiknya. Ya, sebagai urutan kelahiran dia tanggung gitu sebagai anak sulung. Kemudian keluarganya juga. Dia tidak dihormati di tengah keluarganya. Dia seorang nabi yang tanpa kehormatan. Disalahpahami oleh keluarganya sendiri. Bahkan keluarganya itu, ya, ketika Yesus mulai pelayanan, keluarganya menuduhnya tidak waras. Ibu dan saudara-saudaranya datang ke tempat Yesus memberitakan Injil untuk membawa Yesus pulang. Kenapa? Saudaranya nggak percaya kepada Yesus. Jadi Yesus juga mengalami masa-masa sulit, ya. Hal-hal yang tidak bisa diubah. Kemudian penampilannya. Dikatakan Yesus itu tidak tampan, semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Nah, itu deskripsi dari Alkitab. Kemudian sifat ilahinya, ketika dia mulai melakukan pelayanan, banyak orang tersinggung. Ketika Kristus berdiri di rumah ibadat di kampung halamannya, menyatakan siapakah dia dan untuk apa dia datang, teman-temannya, tetangganya sendiri sangat tersinggung kepada Yesus. Yesus mengalami masa yang sulit. Kematiannya, itu kematian memalukan. Karena orang yang mati di kayu salib itu adalah orang yang terkutuk dan hanya kriminal kelas berat, kriminal yang mati di kayu salib itu. Tapi Yesus memilih kematian dengan cara itu. Dengan yang paling menyakitkan, yang paling kejam yang pernah dibuat oleh manusia. Nah, 10 hal yang tidak bisa diubah, Yesus juga alami. Ya. Nah, semua yang tadi kita sudah pelajari sama-sama, 10 hal itu yang Yesus alami itu bukan cacat manusia ya, tapi hal-hal yang dirancang oleh Bapa di surga yang memungkinkan Yesus untuk memenuhi pelayanannya dan untuk menjadi penebus bagi dosa manusia, menebus manusia. Ya. Nah, kita belajar dari Yesus, bagaimana kita juga belajar menerima hal-hal yang tidak bisa kita ubah dalam hal yang Tuhan sudah rancangkan dalam diri kita. Nah, kita belajar lagi sekarang. Ada orang bertanya ya, ketika mengalami masa sulit, musibah, gitu, mengapa sih aku mengalami semuanya ini? Mengapa Tuhan membiarkan itu terjadi? Sesungguhnya Tuhan sudah mengajarkan jalannya Tuhan dan pikiran Tuhan kepada kita. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan Tuhan dari jalan kita, rancangan Tuhan dari rancangan kita. Kita harus belajar jalan Tuhan dan rancangan Tuhan, pikiran Tuhan. Ya, contoh, kalau kamu dilahirkan di keluarga yang tidak harmonis, ayah ibumu sering bertengkar, bisa nggak kamu bersyukur untuk keadaan itu? Nah, kalau kita mengerti rancangan Tuhan, pikiran Tuhan, maka kita akan menganggap itu sebagai motivasi supaya saya nanti belajar prinsip Tuhan tentang keharmonisan pernikahan buat diri saya sendiri dan untuk orang lain. Supaya saya tidak mengalami hal yang dialami oleh orang tua saya, berantem terus. Akan bersikap, wah ini kesempatan saya belajar untuk memberikan cinta kasih yang tulus pada mereka yang membutuhkan. Ini adalah kelas khusus dari Tuhan. Aku belajar kesabaran, belajar pengendalian diri, belajar bijaksana. Lalu kalau aku tidak mempunyai figur ayah gimana? Aku telah kehilangan ayah sejak aku masih kecil atau ayahku meninggalkan. Nah, kalau kita ngerti rancangan Tuhan, cara pikirnya Tuhan, maka kita akan bersikap, oh ini cara Tuhan membuat saya fokus kepada Bapa di surga seperti yang Yesus lakukan. Oh ini sinyal supaya saya lebih dewasa menerima tanggung jawab. Oh ini adalah membawa saya ke dalam hubungan yang unik dengan Tuhan. Karena Allah adalah Bapa bagi anak-anak yatim. Amin. Jadi di sini kalau engkau merasa kamu tidak punya figur ayah jasmani, kamu tidak punya ayah, atau ayahmu absen, ada tapi tidak berfungsi sebagai ayah. Aku mau beritahu, itu kesempatan di mana kamu bangun hubungan pribadi dengan Bapa di surga. Karena Allah Bapa di surga adalah Bapa dari semua anak-anak yatim. Berikutnya, bagaimana kita bisa berterima kasih untuk cacat fisik yang menjadi sumber malu. Kalau kita berespon benar, punya pikiran Tuhan, maka kita akan bersikap, oh itu pengingat setiap hari bahwa saya ini dibuat oleh Tuhan, ditebus oleh Tuhan, dan saya miliknya Tuhan. Tubuh saya punya Tuhan. Bersikap bahwa cara Tuhan ini memberi saya lebih banyak kasih karunia, supaya saya rendah hati, sehingga saya punya pengalaman bersama Tuhan Yesus dan mengalami keindahan Kristus. Oh, ini semua cacatnya dirancang untuk mendorong saya untuk mengembangkan karakter batin, supaya saya punya sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, buah roh. Terus kalau punya
Cacat mental gimana? Bisa nggak bersyukur? Nah, kalau orang punya pikiran Tuhan, itu bisa mendorong dia untuk punya perkasa dalam roh. Oh, mungkin saya secara mental tidak sepintar orang lain, tapi saya bisa perkasa dalam roh. Saya mendekatkan diri sama Tuhan. Memotivasi untuk lebih banyak merenungkan firman Tuhan. Supaya saya orang sederhana ini bisa dibuat Tuhan menjadi bijak. Ya. Dan itu aja kesempatan ya. Bahwa di Alkitab banyak sekali orang-orang biasa yang dipakai Tuhan, orang yang dianggap bodoh oleh dunia, dipakai Tuhan untuk memperlakukan orang-orang yang pintar. Bersyukur sama Tuhan. Lalu bagaimana kalau nanti tambah tua? Sekarang kamu belum ngalamin ya. Aku udah ngalamin. Usiaku bulan depan tuh 48 tahun. Aku udah ngalamin beberapa hari ini aja mataku makin lama makin nggak begitu jelas melihat. Ada proses penuaan. Dan itu mengingatkan aku bahwa tahun-tahun hidupku di dunia ini makin sedikit. Aku belajar untuk menghitung hari-hari supaya punya hati yang bijaksana, tidak buang-buang waktu dengan sia-sia. Aku menggunakan waktu dengan bijak, investasikan untuk hal-hal yang kekekalan. Proses penuaan mengingatkan bahwa aku harus menyiapkan diri untuk kekekalan. Ya. Suatu hari aku dapat tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Nah, aku harus siapkan diri. Jadi hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan, kesempatan untuk memperbaiki diri, hidup benar di hadapan Tuhan supaya ketika waktuku habis dunia ini, aku siap masuk dalam kerajaan kekal. Bersikap bahwa ini peringatan Tuhan. Ya. Kalau kita mengalami kesusahan dalam hidup, ini peringatan. Inilah akibat manusia berdosa. Akibat manusia berdosa sejak Adam, manusia mengalami kesusahan dalam hidup. Jadi kalau kita berespon benar, sesuai dengan jalan Tuhan, pikiran Tuhan, ngerti pikiran Tuhan, kita bisa hidup dengan ucapan syukur. Kita bisa bersyukur, ada Bapa di surga, terima kasih buat pikiran-Mu Tuhan. Rancangan ada padamu mengenai hidupku bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadaku masa depan penuh harapan. Amin. Bersyukur pada Tuhan bahwa Tuhan bisa membuat segala sesuatu menjadi baik. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan, bagi orang yang terpanggil sesuai rencana Tuhan. Berterima kasih untuk cacat yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, di mana kita dibentuk oleh Tuhan makin lama, makin serupa dengan Kristus dalam kualitas karakter batin yang seperti Kristus. Oke, kita akan refleksi di project 4, ya, di kolom 4 lembar kerja. Buatlah daftar manfaat fisik, manfaat spiritual, manfaat pembentukan karakter yang kau miliki, itu setiap hal yang tidak bisa kamu ubah. Kita kan sudah belajar ya, ada 10 hal yang tidak bisa kita ubah. Itu orang tua, waktu dalam sejarah, ras, warisan kebangsaan, jenis kelamin, urutan kelahiran, saudara-saudari, penampilan fisik, kemampuan mental, proses penuaan dan kematian. Nah, coba masing-masing dari 10 hal ini, kamu pikirkan apa manfaatnya, ya, baik secara spiritual, secara fisik, maupun secara untuk karakter building, untuk pembentukan karakter. Oke? Mari kita ambil waktu 10 menit masing-masing, coba bikin refleksi, apa manfaat dari masing-masing hal yang tidak bisa aku ubah ini. Ya. Silahkan, 10 menit kita akan refleksi.